Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton trailernya Thor Love and Thunder. Nih baru rilis nih, baru banget rilis. Ini seperti kita tahu ya, sequel dari Thor Love mulu anjing, Thor Ragnarok. Sequelnya film ketiga Thor Ragnarok, which is tuh salah satu film MCU favorit gue. Itu I really love that movie, itu keren banget, itu progresif banget, ngubah bentuk franchise Thor secara ekstrim, secara berani banget. Karena waktu itu kan Thor itu statusnya kayak hidup segan mati tak mau gitu, kayak buat si Malakama franchise-nya tuh mau terus lanjut, kok filmnya nggak selaku yang lain, dan reaction dari kritikus, dari viewer juga nggak sebagus yang lain. Tapi kemudian Taika datang dan ngubah semuanya, filmnya jadi laris, jadi disukai orang-orang, jadi keren, dan malah jadi satu-satunya yang sampai ke film keempat. Even Iron Man nggak bisa melakukan itu. Even Captain America aja film ketiganya itu kayak Avengers 2,5 ya, Civil War itu. Walaupun gue paham ada cukup banyak sih, gue bilang cukup banyak, atau mungkin beberapa fans komiknya mungkin agak kurang suka, bahkan sangat tidak suka mungkin sama approach-nya Taika. Soalnya kalau yang kalian baca komik kan tahu ya, Thor itu bener-bener approach-nya tuh dewa banget di komik. Seperti sebuah cerita epos, cerita rakyat, folklore. Even font di komiknya aja pakai font apa itu istilahnya ya, yang artistik banget gitu lah. Terus kemudian diubah sama Taika jadi kayak ketoprak humor. Wah, gue paham sih banyak yang nggak cocok gitu. Dari dewa diubah kayak alien dan segala macam tuh, oke, gue paham. Ini memang ekstrim banget. Jadi pada saat ada yang pakai alasan itu untuk menyatakan nggak suka sama Ragnarok, gue meskipun nggak setuju, gue bisa memahami. Situasi ekstrim yang membutuhkan penanganan yang ekstrim, situasi darurat ngebutuhin penanganan darurat gitu. Dan waktu itu franchise Thor emang lagi darurat kan, kayak tadi gue bilang. So, it's fine. Oke, dan kalau gitu langsung saja kita tonton trailernya Thor Love and Thunder. Kids, get the popcorn and let me tell you the story of the Space Viking. Space Viking kan, jadi kayak alien dia. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. No. When he got on straight, he went from dead bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title. Jane Foster. Oke. Oh, speak too soon. Jane? Wah. Wow. Ex-girlfriend. The old ex-girlfriend. Dia keren banget anjir. 4 years? Oh my god. 7 months and 6 days. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones Oh. who don't scare us. Christian Bale. Let's go. Oh wow. All gods will die. Wow. Wah, ya I know itu pakein make up ya, but still dia, wah itu kelihatan beda banget. Badannya It's just my first back. kurus. Well, it's Bale. Never forget your first. Hal biasa. Wah, sinematografinya wow. Dia pakai warna monokrom di situ. Oh, yes. Let's see who you are. I take off your disguise. Sus. And flip. Ayo pelik tuh. Should we help them? You're sure. Great. Lagi. Itu kan Taika itu di luar semua kekonyolan komedinya tuh bikin shot-shotnya wah keren-keren. He was no ordinary man. Colorful, tapi tadi tiba-tiba ada yang hitam putih gitu. Saving planet Earth. Jadi variatif shotnya tuh. Thor set off on a new journey. When he got on straight, Wah, he sih. went from dead bod to god bod. Dia ngambil beberapa panel komik dengan oke loh tadi tuh di trailer ini. Claimed his title as the one and only Thor. Oh, speak too Itu soon. soon.
Jane? The old ex-girlfriend. Akhirnya Natalie Portman berguna juga di MCU. 7 months and 6 days. Give or take. Wah. Wah. Am I sensing feelings? Well, you're right. Oh yeah. She's right though. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. Marilyn Manson. All gods will die. Kratos versi kurang gizi tuh. I was gonna say that was very, very impressive what you did back there. Oh. She's my first bad guy. Never forget your first. Unlike the other ghosts I've killed, Guardians. we're fighting for. Nah ini anjing banget sih yang terakhir nih. You I take off your disguise. Flick too hard, damn it! Should we help them? Eventually. Great. Wah, Taika tuh jago banget kalau untuk bikin shot yang apa ya, kelihatan megah, kelihatan menampilkan benda-benda setting-setting yang besar, yang masif. Terus karakternya kecil, terus kelihatan jadi kayak sinematik banget, kadang kayak lukisan bahkan. Dan beberapa itu ngambil dari panel komik dan dia terjemahin dengan oke banget ya di layar. Meskipun ya sebenarnya itu karbon copy aja, cuman kan kalau nggak dengan ketepatan warna atau ketepatan sense itu beda jadinya. Sedekat apa gitu dengan komiknya. Soalnya ini dari beberapa case-nya, terus pilihan villain-nya, terus gimana sekarang yang megang Mjolnir adalah Jane Foster. Itu tuh sangat dekat sama sebuah storyline di komik. Jadi kalau di komik Thor itu juga sempat kehilangan apa ya, kekuatan, bukan kekuatan, keworthian, kelayakan. Nah, dia sempat kehilangan kelayakan dia untuk megang Mjolnir kan. Buat yang udah baca komiknya pasti familiar lah sama scene ini. Terus itu terjadi tuh di komik original scene. Itu gue lupa tahun berapa. Mungkin sekitar 2010-an pertengahan lah. Pokoknya di situ dia kehilangan kelayakannya karena dibisikin sama Nick Fury. That's real. Yang pada saat itu nggak dikasih tahu kata-katanya apa, disensor. Panelnya itu ada tulisannya tapi tuh di blur, disensor gitu. Dan gue inget banget nunggu bertahun-tahun, bahkan sampai di titik gue lupa bahwa ada adegan itu. Dia kan memakai nama Odinson waktu itu, bukan Thor, Odinson. Dan yang jadi Thor adalah Jane Foster, sama kayak di film ini. Tadi kan disempet di awal tuh diliatin Mjolnirnya nggak mau dipegang sama Thor ya. Gue nggak tahu apakah itu di situ dia jadi unworthy atau enggak, atau ada alasan lain, nggak tahu. Cuman intinya adalah kurang lebih mirip dengan yang ada di komik. Thor jadi nggak bisa pegang Mjolnir, jadi unworthy. Terus yang jadi worthy adalah Jane Foster. Jane Foster yang pada saat itu tuh kena kanker, terus dapat kekuatan Thor, dapat kekuatan Mjolnir, yang itu tuh bikin dia lebih sehat. Jadi pada saat jadi Thor dia sehat, kemudian pada saat jadi Jane Foster dia kembali sebagai manusia biasa. Apakah elemen itu bakal dipertahankan di filmnya atau enggak? Gue harap sih dipertahankan ya, karena itu adalah salah satu sisi karakter Jane Foster yang kuat banget. Itu sisi karakter dia yang menekankan kalau dia itu hero. Karena dia tuh berulang kali mau mengorbankan dirinya untuk beresiko kehilangan kekuatan dia sebagai Thor. Padahal kalau dia kehilangan kekuatan itu ya dia mati. Karena kankernya tuh udah parah banget pada saat itu. Ini Taika, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Cuman tadi itu gue berharap elemen dia kena cancer itu dipertahankan, karena itu sangat emosional, sangat dramatik dan heroik banget. Di situ Jane benar-benar ngebuktiin kalau dia itu jauh lebih heroik daripada Odinson. Dan balik ke kata-kata yang diomongin Nick Fury tadi ya, yang dibisikin Nick Fury. Dan ternyata di reveal kalau yang diomongin sama Nick Fury adalah 3 kata. Gore was right. Gore yang dimainin sama Christian Bale tadi ya. Nick Fury ngebisikin Thor, Gore was right, dan dia jadi unworthy. I know, it sounds silly, kedengeran goblok emang. Pada saat itu gue baca pertama, gue kira tuh apa?
Tapi kemudian dia ngomong Gore was right. Tapi kalau kita trace, kita telusurin sejarah dan penokohan karakternya Gore itu lumayan make sense. Gore itu kan kayak tadi tuh di trailernya juga ngomong kalau semua dewa itu bullshit, semua dewa itu harus mati. Dia itu emang karakter yang tidak percaya kalau dewa itu adalah figur-figur yang patut buat berkuasa atas ya semua makhluk hidup gitu. Buat dia dewa itu bukan sosok yang bijak, tapi ya sosok arogan. Thor beda nih sama dewa yang lain. Even di MCU pun iya ya, dia tuh lebih humanis lah ibaratnya dibanding mayoritas dewa yang berkuasa. Karena dia banyak ya interaksi sama manusia, ceweknya aja manusia dan lain-lain. Jadi kayak sisi hati terdalamnya tuh juga ada keraguan, apakah iya gitu dewa itu worthy untuk berkuasa dan lain-lain. Nah, begitu Nick Fury ngomong bahwa Gore itu bener, Thor percaya kalau dia itu unworthy dan it happens. Dia jadi unworthy. Meskipun gue tahu nggak akan diadaptasi plek ya, karena kita tahu tidak ada Nick Fury di sini dan banyak hal lain yang beda jelas. Cuman gue tertarik nih, gue penasaran. Ini udah kepingan puzzle-nya tuh mirip sama era-era apa Marvel pada era itu, era-era pasca original sin. Nah, akan kayak apa nih disusunnya sama Taika? Nah, ini nih yang gue paling tertarik. Oke, itu tadi adalah reaction gue untuk trailer Love and Thunder dan sedikit pembahasan ngalor ngidul yang gak ada juntrungnya. Dan jangan lupa like video ini, lalu subscribe ke Cinecrip. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi nih, rekomendasi gue harus reaction ke trailer apa, mau itu trailer baru atau trailer lama, mau itu trailer yang kalian anggap keren banget atau kalian anggap busuk banget, silakan rekomendasi ini kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.